Oke, jadi hari ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian, yaitu cara membuat laporan keuangan di Mayop. Anak akuntansi tentunya sudah tahu kan apa itu Mayop. Nah, jadi ini soalnya. Di sini kita akan buat laporan keuangan untuk perusahaan Tour and Travel Sakura periode tahun 2002. Di sini ada 2 transaksi ya, yaitu transaksi bulan November dan Desember. Ini merupakan perusahaan jasa ya teman-teman. Mungkin di sini soalnya kurang jelas, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Oke, jadi yang pertama kalian lakukan setelah kalian masuk Mayop adalah kalian klik create. Setelah itu akan muncul introduction, kemudian kalian klik next. Oke, akan muncul company information. Jadi di sini kalian disuruh mengisi data perusahaan. Jadi kalian isi pada company name yaitu Tour and Travel Sakura. Oke, jadi perusahaan ini hanya mencantumkan nama perusahaan dan alamatnya saja. Untuk PAN number, phone number, email address tidak dicantumkan oleh perusahaannya. Address atau alamatnya berada pada Jalan Pratama, nomor 43, Nusa Dua Bali. Setelah itu kalian klik next. Akan muncul accounting information. Pada current financial year atau tahun periode akuntansi kita ketik 2002. Dan untuk last month of financial year atau bulan akhir periode akuntansi kita klik Desember. Dan untuk convention month atau bulan transaksi kita klik Januari. Lalu kita klik next. Akan muncul account list. Jadi di sini ada 3 pilihan. Jadi kita pilih yang nomor 2 yaitu I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Jadi kalian tinggal klik, kemudian kalian pilih next. Simpan file bisnis baru sesuai dengan folder yang diinginkan dengan klik change terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan simpan filenya pada dokumen. Setelah itu, kalian klik save. Lalu kalian klik next. Selanjutnya, kalian pilih comment center untuk memulai membuat data bisnis berikutnya. Jadi beginilah tampilan comment center. Di sini ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, dan ada card file. Jadi di sini kita pilih account. Di sini kita akan buat account list. Pada account list ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Oke, sekarang kita atur dulu tampilannya agar soal terlihat jelas. Jadi sekarang kita ganti aset menjadi aktiva. Caranya kalian klik edit, kemudian kalian ganti akunnya menjadi aktiva. Lalu kalian klik OK. Setelah itu kita buat akun baru dengan cara klik new. Jadi di sini kita akan buat 1.1000 yaitu aktiva lancar. Jadi aktiva lancar ini merupakan header. Untuk menggantinya menjadi header, kalian tinggal klik header account pada pojok kiri atas. Klik header account,
lalu kalian klik OK. Kemudian kita ganti check account menjadi kas di tangan. Caranya kalian klik edit, kemudian kalian ganti account numbernya menjadi 1.1100 dan account name-nya menjadi kas di tangan. Menghapus akun, kalian tinggal pilih akunnya yang akan dihapus, kemudian kalian klik edit, lalu kalian klik kanan pilih delete account. Selanjutnya untuk deposit funds kita ganti menjadi rekening di BCA. Untuk Trade Debstore kita ganti menjadi piutang usaha dengan nomor akunnya yaitu 1.1400, yaitu piutang usaha. Selanjutnya kita akan buat akun baru, jadi kita klik new lagi. Jadi di sini kita akan buat akun yaitu 1.1300 yaitu rekening di BNI. Sekarang kita akan buat akun baru yaitu 1.1500 yaitu asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di muka ini ada dua, yaitu asuransi di muka kendaraan dan asuransi di muka gedung. Bukanlah semua akun-akun yang ada di aset dengan cara yang sama. Jadi di sini juga kalian harus tahu apa perbedaan header account dan detail account. Header account adalah akun yang tidak dapat digunakan untuk mencatat transaksi. Header account merupakan akun yang menunjukkan kategori umum yang dirinci lebih lanjut di akun header. Sementara detail account adalah akun yang merupakan rincian dari akun header. Sekarang kita buat akun baru lagi yaitu aktiva tetap. Jadi di sini aktiva tetap ini merupakan header. Di aktiva tetap ini ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, dan tanah. Oke, sekarang kita ganti electronic clearing account. Kita ganti account numbernya karena di sini dia tidak bisa dihapus karena dia berisi link. Jadi kita ganti menjadi 1.2800. Kalian boleh ganti account numbernya menjadi berapapun, yang penting dia berada pada paling bawah dari akun-akun lainnya.
Oke, setelah semua akun di aset selesai, kita sekarang lanjut ke liability. Jadi liability ini adalah kewajiban. Di sini ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Jadi di sini kita ganti terhadap debtor menjadi 2.1100 yaitu hutang usaha. Di sini pada kewajiban lancar ada hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, hutang biaya lainnya, dan hutang di BRI. Untuk kewajiban jangka panjang ada hutang di Mandiri dan hutang di Danamon. Payroll account variable kita ganti account numbernya menjadi 2.5000 agar dia berada pada paling bawah dari akun-akun lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke equity. Equity adalah modal. Jadi di sini kita edit dulu equity, di sini kita ubah menjadi modal. Account name-nya kita ubah menjadi modal. Lalu kita klik OK. Sekarang kita buat akun baru yaitu 3.1000 yaitu modal Ketut Widya. Oke, jadi di sini sudah diberi keterangan yaitu untuk historical balancing account tidak boleh digunakan untuk perkiraan lain. Sementara current earning harus diterjemahkan menjadi laba rugi tahun berjalan dan retained earning harus diterjemahkan menjadi laba ditahan. Kita ganti di sini retained earning menjadi 3.2000 yaitu laba ditahan. Dan current earning kita ganti di sini menjadi 3.3000 yaitu laba rugi tahun berjalan. Dan untuk historical balancing account kita ganti account numbernya menjadi 39999.
kita lanjut ke income. Jadi income itu adalah pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan jasa. Sekarang kita lanjut ke cost of sales. Jadi di sini karena tidak ada, jadi kita lanjut ke expense. Jadi expense itu adalah biaya. Di sini ada biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan administrasi, biaya operasional, kemudian biaya penyusutan operasional. Pada biaya administrasi dan umum ada biaya gaji pegawai, administrasi, biaya perlengkapan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya asuransi gedung. Jadi sini wages and salaries kita ganti menjadi 6.1.500 yaitu biaya air. Kemudian untuk other employer expense kita ganti menjadi biaya asuransi gedung. Account numbernya adalah 6.1.600. Masukkanlah semua akun dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Biaya penyusutan administrasi ada biaya penyusutan peralatan kantor dan biaya penyusutan gedung. Kemudian untuk biaya operasional ada biaya gaji pramuwisata, biaya gaji supir, biaya promosi, biaya asuransi kendaraan, biaya bonus karyawan, biaya operasi kendaraan. Kemudian untuk biaya penyusutan operasional ada biaya penyusutan kendaraan. Sekarang kita lanjut ke other income. Jadi other income itu artinya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di sini ada pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga itu ada pendapatan bunga di BCA, ada pendapatan bunga di BNI. Kemudian di sini juga ada pendapatan lainnya.
Itu kita lanjut ke other expense. Jadi other expense ini adalah biaya lain-lain. Jadi pada biaya lain-lain ini ada biaya bunga. Di sini ada biaya bunga di BRI, biaya bunga di Mandiri, kemudian ada juga biaya bunga di Danamon. Lalu ada juga biaya lainnya. Oke, jadi semua akun-akun telah selesai dibuat. Oke, karena di sini masih mata uang Malaysia, kita ganti menjadi mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Caranya kalian cari dulu kontrol panel. Lalu kalian pilih clock, language, and region. Lalu kalian pilih region. Lalu kalian klik format, kemudian kalian ganti formatnya menjadi Indonesia. Oke, jadi sekarang mata uangnya telah berubah menjadi rupiah. Selanjutnya kita akan buat record journal entry. Jadi di sini kita akan buat transaksi jurnal umum. Oke, jadi kalian ganti dulu date-nya menjadi tanggal 3 bulan 11 2002. Jadi di sini tuh soalnya Ketut Widya menyetorkan modal tunai 200 juta. Untuk akunnya itu ada kas di tangan. Lalu kalian klik use account. Jadi masukkan di debit 200 juta. Kemudian untuk di kreditnya yaitu modal Ketut Widya. Jadi di sini akan otomatis 200 juta di kredit. Sekarang kita lanjut ke tanggal 5, yaitu dibeli tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Pratama 43 Nusa Dua dengan harga tanah 100 juta dan gedung 50 juta. Semua dibayar tunai. Jadi di sini nama-nama akunnya yaitu tanah di debit 100 juta, kemudian gedung 50 juta di debit, dan kas di tangan 150 juta di kredit. Kalian masukkan semua nama-nama akun itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 6, yaitu pengurusan izin usaha selesai dilakukan dengan total nilai 1 juta. Biaya ini dibebankan sebagai biaya untuk bulan ini. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya promosi 1 juta di debit dan kas di tangan 1 juta di kredit.
Lalu kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 7, yaitu dibayar asuransi untuk gedung untuk jangka waktu 2 tahun senilai 2.400.000 dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah asuransi di gedung 2.400.000 di debit dan kasih tangan 2.400.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 10, yaitu kredit di Bank Mandiri cair senilai 65 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 10%. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 65 juta di debit dan hutang di Mandiri 65 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 11, yaitu dibeli kendaraan L300 sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya 25 juta, dibayar tunai 75 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Jadi di sini dibeli kendaraan L300 sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya 25 juta. Jadi 5 dikali 25 juta sama dengan 125 juta. Kemudian dia baru membayar 75 juta. Jadi dia memiliki hutang usaha lagi 50 juta. Jadi akun-akunnya adalah kendaraan masuk di debit 125 juta, kemudian hutang usaha masuk di kredit 150 juta, dan kasih tangan masuk di kredit 75 juta. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 12, yaitu diangkat 4 orang tenaga administrasi dengan gaji masing-masing 750 per bulan dan 5 orang supir dengan gaji 650 per bulan. Jadi di sini akun-akunnya adalah biaya gaji pegawai administrasi 3 juta di debit dan biaya gaji supir 3.250 di debit dan hutang gaji 6.250 di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 12 yang kedua, yaitu dibeli perlengkapan kantor senilai 2 juta dibayar tunai. Jadi di sini akun-akunnya adalah perlengkapan kantor 2 juta di debit dan kas di tangan 2 juta di kredit.
Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut tanggal 12 yang ketiga, yaitu diberi peralatan kantor senilai 15 juta dibayar tunai. Jadi di sini peralatan kantor 15 juta masuk ke debit dan kas di tangan 15 juta masuk di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 14, yaitu perusahaan mulai beroperasi pada saat pembukaan dikeluarkan biaya 2 juta. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan masuk 2 juta di debit dan kas di tangan masuk 2 juta di kredit. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 14 yang kedua, yaitu dibayar asuransi untuk semua kendaraan secara tunai 2.400.000 dengan jangka waktu asuransi 2 tahun. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah asuransi di muka kendaraan 2.400.000 di debit dan kas di tangan 2.400.000 di kredit. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 15. Jadi di sini soalnya pinjaman di BRI cair senilai 10 juta, jangka waktu 1 tahun dengan bunga tetap 10%. Jadi di sini akun-akunnya yang masuk adalah kas di tangan 10 juta di debit dan hutang di BRI 10 juta di kredit. Oke, sekarang kita klik record. Oke, kita lanjut ke tanggal 16, yaitu pendapatan jasa untuk hari ini 1.500.000 diterima tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 1.500.000 di debit dan pendapatan jasa 1.500.000 di kredit. Oke, kalian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 17, yaitu dibuka rekening di BCA 2 juta dan rekening di BNI 3 juta. Jadi akun-akun yang masuk adalah rekening di BCA 2 juta di debit, rekening di BNI 3 juta di debit, dan kas di tangan 5 juta di kredit.
Oke, kemudian kita klik record. Oke, next sekarang kita lanjut ke tanggal 18, yaitu pendapatan jasa untuk hari ini sebesar 2 juta, diterima tunai 1.500.000, sisanya masih kredit. Jadi di sini akun-akunnya itu adalah kas di tangan 1.500.000 di debit, kemudian piutang usaha 500.000 di debit, dan pendapatan jasa 2 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 20, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1 juta dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan 1 juta di debit dan kas di tangan 1 juta di kredit. Kemudian kita klik record. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 22, yaitu pendapatan jasa hari ini 5 juta diterima tunai. Jadi akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 5 juta di debit dan pendapatan jasa 5 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 25, yaitu piutang pendapatan jasa yang terjadi pada tanggal 18 November diterima tunai. Oke, jadi pada tanggal 18 November pendapatan jasa untuk hari ini sebesar 2 juta diterima tunai, 1.500.000, sisanya masih kredit. Jadi di sini piutang pendapatannya masih lagi 500.000. Jadi yang masuk adalah kas di tangan 500.000 di debit dan piutang usaha 500.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 28, yaitu dibeli perlengkapan kantor senilai 300.000. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah perlengkapan kantor 300.000 di debit dan kas di tangan 300.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 29, yaitu pendapatan jasa hari ini sebesar 2 juta diterima tunai 500.000, sisanya masih kredit. Jadi akun-akunnya adalah kas di tangan 500.000 di debit, piutang usaha 1.500.000 di debit, dan pendapatan jasa 2 juta di kredit.
kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30, yaitu kredit di Danamon cair 70 juta. Jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 12%. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 70 juta di debit, kemudian hutang di Danamon 70 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30 yang kedua, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan 1.500.000 di debit dan kas di tangan 1.500.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30 yang ketiga, yaitu pelengkapan yang sisa senilai 1.300.000. Jadi akun-akun yang masuk adalah biaya perlengkapan 1 juta di debit dan perlengkapan kantor 1 juta di kredit. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 30 yang ketiga, yaitu biaya listrik, air, telepon 200.000, 60.000, 300.000 belum dibayar. Jadi di sini akun-akunnya adalah biaya listrik 200.000 di debit, biaya air 60.000 di debit, dan biaya telepon 300.000 di debit. Kemudian hutang biaya lainnya 560.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30 yang terakhir, yaitu pendapatan bunga di BCA dan BNI masing-masing 20.000 dan 30.000. Jadi sekarang kita masukin akun-akunnya, yaitu rekening di BCA 20.000 di debit, rekening di BNI 30.000 di debit, pendapatan bunga di BCA 20.000 di kredit, pendapatan bunga di BNI 30.000 di kredit.
Oke, karena sekarang semua sudah selesai, sekarang kita melihat jurnalnya di jurnal. Jadi di sini transaksi yang tadi kita buat ya. Jadi di sini saya akan membenari transaksi tanggal 30. Kalian cukup klik tanda panah pada transaksi yang kalian ingin benahi. Di sini tanggal 30 yang kedua saya salah. Jadi di sini saya akan ganti pendapatan jasa menjadi kas di tangan. Lalu saya klik OK. Jadi sekarang kita buat transaksi pada tanggal 1 Desember. Jadi di sini kita ganti dulu tanggalnya menjadi tanggal 1 Desember 1 bulan 12 2002. Oke, jadi di sini soalnya itu gaji karyawan dibayar. Jadi di sini ada transaksi pada bulan November yang masih belum dibayar, yaitu tanggal 12 November, yaitu diangkat 4 orang tenaga administrasi dengan gaji masing-masing 750 per bulan dan 5 orang supir dengan gaji 650 per bulan. Jadi perhitungannya di sini 4 orang tenaga administrasi dengan gaji masing-masing 750. Jadi di sini 4 dikali 750 sama dengan kan 3 juta. Kemudian di sini ada juga 5 orang supir dengan gaji 650. Jadi 5 dikali 650 sama dengan 3.250. Jadi 3 juta ditambah 3.250 sama dengan 6.250. Jadi akun-akunnya yaitu hutang gaji 6.250 di debit dan kas di tangan 6.250 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 1 yang kedua, yaitu pendapatan hari ini 1.500.000 diterima tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 1.500.000 di debit, kemudian pendapatan jasa 1.500.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut transaksi tanggal 2, yaitu sisa pendapatan yang belum diterima tanggal 29 November diterima tunai. Jadi pada tanggal 29 November pendapatan jasa hari ini sebesar 2 juta diterima tunai 500.000, sisanya masih kredit. Jadi di sini baru dibayar 500.000, jadi sisanya lagi 1.500.000 yang belum dibayar. Nah, jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 1.500.000 di debit, kemudian piutang usaha 1.500.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 5, yaitu pendapatan sampai hari ini 8 juta diterima tunai. Jadi di sini yang masuk akun-akunnya adalah kas di tangan di debit 8 juta dan pendapatan jasa 8 juta di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 6, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan 1.500.000 di debit dan kas di tangan 1.500.000 di kredit.
Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 8, yaitu pendapatan sampai hari ini 6 juta, diterima secara tunai 2.500.000, sisanya diterima melalui rekening BCA. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 2.500.000 di debit, kemudian rekening BCA 3.500.000 di debit, dan pendapatan jasa 6 juta di kredit. Sekarang kita lanjut ke tanggal 9, yaitu dibeli perlengkapan kantor 1 juta secara kredit. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah perlengkapan kantor 1 juta di debit, kemudian untuk hutang usaha 1 juta di kredit. Lalu klik record. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 10, yaitu kredit di Mandiri dibayar lengkap dengan bunganya. Oke, jadi di sini perhitungannya yaitu kredit di Bank Mandiri cari senilai 65 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 10%. Jadi di sini 65 juta dibagi 60. Kenapa 60? Karena dalam 5 tahun itu ada 20 bulan. Nah, jadi dapat hasil 108.333. Itu akan masuk pada biaya bunga di Mandiri. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah 65 juta dibagi 60, kita lanjut ke kali 10%, yaitu kali bunga tetap. Nah, jadi di sini hasilnya yaitu 1.083.333. Nanti ini akan masuk di hutang di Mandiri. Jadi akun-akun yang masuk adalah hutang di Mandiri 1.083.333 di debit. Kemudian biaya bunga di Mandiri 108.333 di debit. Setelah itu kas di tangan 1.191.666 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 11, yaitu hutang dari pembelian kendaraan dibayar tunai. Jadi di sini pada bulan November, yaitu tanggal 11 November, dibeli kendaraan L300 sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya 25 juta, dibayar tunai 75 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Jadi di sini pada tanggal 11 ini masih mempunyai hutang usaha yaitu 50 juta. Jadi sekarang akun-akun yang masuk adalah hutang usaha 50 juta di debit dan kas di tangan 50 juta di kredit.
Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 12, yaitu biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan November dibayar. Jadi pada tanggal 30 November ada biaya listrik, air, telepon yaitu 200.000, 60.000, 300.000 belum dibayar. Jadi total dari semua itu adalah 560.000. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah Bank usaha 560.000 di debit dan kasih tangan 560.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 13, yaitu pendapatan sampai hari ini 7 juta, diterima tunai 4 juta, sisanya kredit. Jadi akun-akun yang masuk adalah kas di tangan 4 juta di debit, piutang usaha 3 juta di debit, dan pendapatan jasa 7 juta di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 14, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1 juta dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan 1 juta di debit dan kas di tangan 1 juta di kredit. Selanjutnya kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 15, yaitu kredit di BRI dibayar lengkap dengan bunganya. Jadi di sini pada tanggal 15 ada pinjaman di BRI cair senilai 10 juta, jangka waktu 1 tahun dengan bunga tetap 10%. Jadi perhitungannya itu 10 juta dibagi 12. Dari mana dapat 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian dapat hasil 83.333. Jadi itu masuk biaya bunga di BRI. Kemudian setelah dibagi 12 lalu dikali 10%. Jadi dapat hasil 833.333 masuk ke hutang di BRI. Jadi nama-nama akunnya adalah hutang di BRI 833.333 di debit. Kemudian biaya bunga di BRI 83.333. Setelah itu kas di tangan 916.666 di kredit. Kemudian klik record. Oke, sekarang kita next ke tanggal 20, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 600.000 dibayar tunai. Jadi di sini akun-akun yang masuk adalah biaya operasional kendaraan 600.000 di debit, kemudian kas di tangan 600.000 di kredit. Jadi di sini nama-nama akunnya yaitu biaya operasional kendaraan 600.000 di debit dan kas di tangan 600.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 21, yaitu pendapatan sampai hari ini 10 juta, diterima tunai 8 juta, sisanya kredit. Jadi akun-akunnya yaitu kas di tangan 8 juta di debit, piutang usaha 2 juta di debit, dan pendapatan jasa 10 juta di kredit. Sekarang kita lanjut ke tanggal 23, yaitu sisa pendapatan yang terjadi tanggal 13 Desember diterima tunai. Jadi pada tanggal 13 November
yaitu pendapatan sampai hari ini 7 juta, diterima tunai 4 juta, sisanya kredit. Jadi masih tersisa lagi 3 juta yang belum dibayar. Jadi di sini nama-nama akunnya adalah kas di tangan 3 juta di debit dan piutang usaha 3 juta di kredit. Kemudian clear record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 24, yaitu pendapatan hari ini 2 juta diterima tunai. Jadi di sini akun-akunnya adalah kas di tangan 2 juta di debit dan pendapatan jasa 2 juta di kredit. Lalu klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 25. Jadi di sini soalnya adalah hutang dari pembelian perlengkapan kantor tanggal 9 Desember dibayar. Jadi pada tanggal 9 Desember dibeli perlengkapan kantor 1 juta secara kredit. Jadi nama-nama akun yang masuk adalah hutang usaha 1 juta di debit, kas di tangan 1 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 26, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Jadi akun-akunnya adalah biaya operasional kendaraan 1.500.000 di debit dan kas di tangan 1.500.000 di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 28, yaitu pendapatan sampai hari ini 6 juta diterima tunai. Jadi di sini akun-akunnya adalah kas di tangan 6 juta di debit dan pendapatan jasa 6 juta di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30, yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 900.000 dibayar tunai. Jadi di sini akun-akunnya adalah biaya operasional kendaraan 900.000 di debit dan kas di tangan 900.000 di kredit. Kemudian klik record. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 30 yang kedua, yaitu kredit di Danamon dibayar lengkap dengan bunganya. Pada tanggal 30 November, ada kredit Danamon cair 70 juta jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 12%. Di sini perhitungannya itu adalah 70 juta dibagi 60 dikali 12%. Jadi di sini 70 juta dibagi 60. Dari mana dapat 60? Karena 5 tahun ada 60 bulan. Jadi mendapatkan hasil 140.000. Masuk ke biaya bunga di Danamon.
Kemudian ada hutang di Danamon. Jadi di sini cara mencarinya yaitu 70 juta dibagi 60 dikali 12%. Mendapatkan hasil 1.166.666. Itu masuk ke hutang di Danamon. Jadi akun-akunnya adalah hutang di Danamon 1.166.666 di debit. Kemudian biaya bunga di Danamon 140 juta dan untuk kas di tangan 1.306.666 di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 31 yaitu perlengkapan sisa 500. Untuk menghitung sisa perlengkapannya, jadi kita keluar dulu dari record journal entry. Kemudian kita cari account list. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat pada aset yaitu perlengkapan kantor. Di sini 2.300.000. Nah, jadi di sini perlengkapan sisa 500. Jadi 2.300.000 dikurangi 500 sama dengan 1.800.000. Oke, jadi kita kembali lagi ke record journal entry. Nah, jadi di sini nama-nama akunnya adalah biaya perlengkapan 1.800.000 di debit dan perlengkapan kantor 1.800.000 di kredit. Selanjutnya kita klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 31. Yang kedua yaitu biaya listrik, air, telepon yaitu 250.000, 70.000, 400.000 belum dibayar. Jadi di sini akun-akunnya adalah biaya listrik 250.000 di debit, biaya air 70.000 di debit, kemudian biaya telepon 400.000 di debit, dan hutang biaya lainnya 720.000 di kredit. Kemudian kita klik record. Sekarang kita masuk ke transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31. Yang ketiga yaitu pendapatan bunga di BCA dan BNI masing-masing 35.000 dan 30.000. Jadi di sini akun-akunnya adalah rekening di BCA 35.000 di debit, rekening di BNI 30.000 di debit, pendapatan bunga di BCA 35.000 di kredit, dan pendapatan bunga di BNI 30.000 di kredit.
Kemudian kita klik record. Oke, jadi sekarang setelah semua selesai kita close. Nah, kita lihat di report. Jadi di sini kita akan lihat trial balance, yaitu neraca saldonya, kemudian buku besarnya. Jadi di sini kita buka buku besar, yaitu display. Nah, jadi di sini buku besar. Oke, kita ganti dulu tanggalnya. Di date from-nya itu kita isi tanggal 3 bulan 11 2002. Kemudian untuk to-nya kita isi tanggal 31 bulan 12 2002. Oke, jadi akan ditampilkan buku besar dari bulan tanggal 3 bulan 11 sampai tanggal 31 bulan 12. Kemudian kita klik close. Nah, jadi di sini trial balance-nya, kita buka trial balance. Display. Oke, jadi inilah trial balance bulan Desember. Jadi mendapatkan hasil segini. Kemudian kita klik untuk bulan Novembernya. Nah, ini adalah trial balance bulan November. Sekarang kita buka general journal. Jadi disinilah general journal dari tanggal 3 November sampai tanggal 31 Desember. Ya, sekarang kita lanjut untuk lihat profit and loss, atau di sini kita lihat laporan keuangannya, yaitu laba rugi. Jadi di sini mendapatkan rugi yaitu 29.453.334. Selanjutnya kita akan mengubah semuanya menjadi PDF. Dari general ledger, lalu trial balance. Jadi yang pertama kita ubah adalah general ledger atau buku besar. Jadi di sini saya simpan di download. Kemudian klik save. Untuk trial balance di sini ada trial balance bulan November dan Desember. Jadi kita akan jadikan PDF keduanya.
Ini profit and loss. Jadi sini kita jadikan PDF. Kita ganti dulu tanggalnya. Oke, selanjutnya kita jadikan PDF, yaitu pengeluaran jurnal atau jurnal umum.